Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, channel Pak Polo Bagi Tips. Channel yang membahas tentang kepolisian dan tentunya hal-hal yang saya suka. Hey, buat kalian yang ingin masuk dan mendaftar menjadi anggota kepolisian, apakah kalian sudah siap dengan data-data diri kalian? Apakah kalian sudah yakin dengan data-data diri kalian dengan kelengkapannya? Nah, di video kali ini saya menghimbau kepada kalian yaitu jangan menganggap remeh soal data diri kalian. Karena ini berkaitan dengan pemeriksaan awal dan juga rikmin akhir. Jangan sampai kalian telah melakukan persiapan, tidak belajar lari sampai 15 kali putaran sampai 20 kali putaran, kalian telah jago berenang, kalian telah belajar berenang, bahkan kalian bisa mengalahkan juara olimpiade, ataupun psikologi kalian setelah dites beberapa kali, psikologi kalian 100, nilai akademik kalian tinggi, tapi ketika di saat pendaftaran malah kalian jatuh di administrasi, ataupun kalian telah selesai melewati semua tes, tinggal satu langkah saja kalian untuk masuk di lembaga pendidikan, mau di SPN, mau di Akplo atau di SIPS atau di Secata, bukan Secata, di Tamtama, kalian malah jatuh di pemeriksaan administrasi akhir. Ini disebabkan karena apa? Karena kalian terlalu menganggap remeh soal administrasi. Maka periksa baik-baik tanda kependudukan dan segala hal-hal dokumen yang berkaitan dengan hal-hal tentang kependudukan tersebut. Ini dokumen-dokumen pendukungnya ya. Apalagi kalian yang statusnya sedang merantau ataupun kalian sedang tinggal di rumah sanak famili kalian dan kalian ingin masuk mendaftar menjadi anggota kepolisian di daerah tersebut, di tempat kalian domisili, ataupun kalian memang sengaja ingin masuk di daerah domisili kalian, bukan di daerah asal kalian, karena mungkin kalian berpikir jikalau bersaing dengan orang-orang di tempat kalian itu terlalu banyak, terlalu ramai, maka kalian punya inisiatif untuk pergi ke daerah Indonesia yang tingkat penduduknya masih kecil, masih sedikit, dan tingkat pendaftarannya masih kecil. Dengan berpikiran kalian mungkin akan bisa bersaing lebih baik lagi, karena mengingat saingan kalian sedikit ya. Nah, maka periksa baik-baik semua tanda administrasi kalian ya, tanda kependudukan kalian. Jikalau kalian memang ingin masuk di daerah tersebut, ganti KTP kalian. Selain itu juga kalian bisa mengurus persyaratan domisili untuk tinggal di daerah tersebut. Saya tidak tahu bagaimana teknisnya, tapi ada baiknya kalian dari sekarang nih, sebelum ada penerimaan, kalian urus-urus saja. Dan jikalau kalian bertanya, "Bang, saya mesti mau kemana? Saya harus bertanya ke siapa?" Ya, saya tidak bisa jawab apa-apa karena saya juga tidak pernah mengurus hal seperti itu. Cuma saran saya paling bagus itu kalian cari di mana dinas kependudukan setempat. Jikalau kalian berada di kota, dinas kependudukan kota. Jika kalau berada di kabupaten, dinas kependudukan kabupaten. Jangan kalian cari di tempat-tempat hiburan malam ya. Atau jangan kalian tanya di tempat seperti di pelabuhan, pasti mereka juga tidak tahu. Kemudian periksalah data diri kalian yang sudah ada ya. Misalnya kalian sudah fix, kalian masuk di wilayah kalian sendiri, silakan periksa misalnya kartu keluarga, KTP kalian, ataupun akta. Apakah terdapat salah penulisan nama? Misalnya di akta kelahiran berbeda dengan KTP, berbeda dengan kartu keluarga, cek lagi. Ini kebiasaan orang-orang zaman dulu ya, seperti dulu itu pernah juga terjadi sama saya, tapi saya sudah fixkan sebelum saya masuk anggota Polri. Dulu juga kalau nggak salah, atau entah saya atau orang lain pernah juga nomor kartu keluarga itu diperbaiki hanya dengan mencoret saja, terus kemudian diganti dengan ballpoint. Atau cuma di tip X terus ditulis lagi dengan ballpoint. Ini kebiasaan zaman dulu ini. Karena mesti pakai tip X ya, karena orang malas ngurus, saya cuma pakai tip X ya sudah di ini gas aja pakai ballpen, gampang kok, yang penting nomornya sudah itu ya, sudah itu. Nah, sekarang kalian harus menjaga hal-hal tersebut. Coba cek dulu apakah kartu keluarga kalian itu, nomor induk kartu kalian di KTP itu apakah sama dengan yang tertera di kartu keluarga, atau diperbaiki dengan secara manual. Diperiksa lagi, jangan sampai di saat rikmin nanti hal-hal yang remeh-temeh seperti itu bisa menjatuhkan kalian di saat sebelum kalian mengikuti tes sesungguhnya atau masih dari tahap rikmin ya. Nah, dalam contoh kasus lain, misalnya dalam satu provinsi tetapi KTP-nya di Kabupaten A, kemudian dia
berdomisili di Kabupaten B. Apakah saya harus mendaftar melalui Kabupaten B, misalnya di Polres B, atau saya harus kembali ke Polres A? Nah, jawabannya, karena masih satu provinsi, daripada kalian pergi lagi ke Kabupaten A, sedangkan Kabupaten B ke Kabupaten A itu sangat jauh, ada baiknya kalian setelah registrasi online, kalian langsung saja ke Polda atau kalian bertanya saja ke Polda supaya dapat info pasti. Kemudian untuk nomor induk kartu, kalian harus bisa menyamakan nomor induk kartu kalian yang berada di KK ataupun nomor induk kartu orang tua kalian di KK. Jangan sampai berbeda ya. Ataupun akta lahir saya berbeda dengan KTP saya. Misalnya di akta lahir nama saya si Budi, tetapi di KTP saya tulis si Bud, tidak pakai I. Nah, itu kalian harus fixkan, kalian harus perbaiki. Bila perlu diganti KK atau diganti KTP-nya, diupdate ya, supaya tidak menimbulkan pertanyaan di saat pendaftaran. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan, Bang, bagaimana jikalau ada salah satu dari orang tua saya yang sudah lama meninggal dan KTP-nya sudah tidak bisa ditemukan lagi? Nah, saran saya supaya lebih aman, supaya kalian tidak repot lagi di saat pendaftaran, dan waktu ini masih jauh dari pendaftaran, masih jauh hari, ya masih ada 1 bulan lebih lah kalian bisa perbaiki ini ya. Ada baiknya kalian segera urus akta kematian di kelurahan ataupun di instansi terkait, baik itu di kelurahan atau di Disduk Capil ya. Mintakan surat akta kematian. Ini menjaga jikalau di saat pendaftaran ditanya mana kartu KTP orang tua kalian. Nah, misalnya orang tua kalian sudah meninggal, pasti mereka tanya, mana surat bukti kalau orang tua kalian sudah meninggal. Karena apa? Di tiap penerimaan itu, penerimaan Polri, pendaftaran Polri, kalian akan dimintakan kartu KTP kalian dan juga orang tua kalian. Tidak mungkin KTP orang tua kalian tidak diminta. Apapun keadaannya, kalian pasti tetap akan dimintakan KTP orang tua kalian. Nah, misalnya orang tua kalian sudah mungkin sudah jauh, tidak bisa lagi dimintakan KTP atau bagaimana, tetap saja dimintakan juga surat tentang legalitas. Misalnya apakah orang tua kalian sudah pisah atau gimana, pasti ada surat legalitasnya. Ada baiknya dari sekarang kalian persiapkan administrasi kalian ya, termasuk data diri dan orang tua kalian. Nah, demikian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You know you make me smile, oh yeah. You know you make me smile, oh baby, how you make me smile. Smile more when I see you, smile less when I miss you. No, I don't wanna be left alone.